kita ngobrol, kita ngobrol Oh, santai. iya. Terima kasih Pak Jendra untuk waktunya. Ini saya lagi mau belajar lagi tentang analisa nama dan saya ngundang teman-teman juga yang mau belajar bareng gitu ya, Pak Jendra. Nah, ini kita hari ini belajar dari kasus-kasus yang sudah saya alami lah sepanjang saya mengasisteni Pak Jendra dalam eh, membacakan nama ke orang-orang gitu ya. Nah, jadi kemarin itu kan kita sudah bahas tentang energi nama ya, Pak Jendra ya. Nih, energi nama tuh ada energi nama yang kritis 0% sampai 35%, energi rendah 36% sampai 55%, energi cukup 56% sampai 75%. Nah, tapi ini masih ada kelemahannya ya, Pak Jendra ya. Yang penting di namanya itu nggak ada identitas yang hitam-hitam itu ya, Pak Jendra ya. Nggak ada yang eh, berbahaya lah gitu ya. Nah, ini energi bagus tuh 76% sampai 85%. Nah, ini juga harus bersih dari identitas berbahaya. Lalu energi spesial. Nah, ini 86% sampai 100%. Nah, ini eh, yang kemarin kita sudah bahas ya Pak Jendra ya. Jadi malam ini kita akan bahas terusannya nih Pak Jendra. Nah, aku ada langsung aja ke contoh kasus ya Pak Jendra ya. Jadi langsung aja ke contoh kasus ya. Nah, ini kasus pertama Pak Jendra. Kasus pertama ini ada suami istri Pak Jendra. Ya, yang kiri ini nama suaminya ini saya sambil coret-coret ya. Yang ini nama istrinya. Namanya saya hilangin ya buat privacy soalnya ya. Nah, ini nama suaminya. Oke. Nah, di nama kasusnya gini Pak Jendra. Jadi dia ada chat seperti ini, gitu ya. Jadi, oh ya Pak, case temen aku ini di namanya kan identitas ini, ada identitas ini, ya, ada identitas cerai, nih, ya. Ah, sejauh ini dia sudah menjalani rumah tangga 19 tahun lamanya, Pak Jenderal. Dengan suaminya di mana suaminya itu sangat-sangat rela berkorban demi istrinya dan sangat-sangat mencintai istrinya. Jadi pada saat dia dibacain namanya, dia agak sedikit nggak percaya, Pak Jenderal. Karena realitanya, katanya ya, realita ya nih, sampai saat ini suaminya yang mencintainya luar biasa gitu. Nah, tapi temen aku ini memang sedikit-sedikit dia suka ngancem suaminya untuk pisah gitu. Jadi kalau berantem dikit, ngancem mau pisah. Berantem dikit, ngancem mau pisah gitu. Tapi suaminya banyak ngalah ya, nih suaminya. Tandain ya, banyak ngalah. Sehingga rumah tangganya bisa tetap berjalan gitu, bisa tetap berjalan. Nah, secara konsep energi tuh gimana ya Pak Jenderal? Apakah karena energi suaminya besar sehingga mampu menyeimbangi istrinya yang sedikit-sedikit ada masalah minta pisah? Nah, karena sejauh ini yang dia lihat lah ya dari sudut pandang istrinya, pernikahannya tuh baik-baik aja gitu. 19 tahun. Nah, tapi sebelum Pak Jendra jelasin, aku mau lanjutin dulu ya, Pak Jendra ya. Nih, jadi selanjutnya gini. Nah, ini kan aku pernah share ke Pak Jendra ya tentang, sorry, 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 tentang nih apa? Tentang nama ini sebenarnya. Lalu Pak Jendra bantu jawab nih. Nah, nih yang ini ya. Yang atas, nah wajar bro nggak pisah karena suaminya sabar. Dan memang di nama suami jadi korban. Hidupnya rusak oleh orang lain gitu. Tapi di nama suami ada sakit kematian dari luar. Jadi sebetulnya suaminya itu tekanan mental dan menyebabkan sakit bro. Nah, bener banget Pak Jendra. Ini kenyataannya ya. Jadi ternyata nih, ini saya ngomong sama sama teman saya. Jadi ini temannya teman saya gitu ya Pak Jendra ya. Jadi ternyata kesabaran suaminya itu kunci untuk menutupi identitas istrinya yang selalu berkorban buat istrinya. Jadi ada kasus gini, Pak Jendra. Ini
istrinya tuh baru bisnis dan rugi ratusan juta dan suaminya lagi yang nutupin gitu. Nah, jadi luar biasa pengorbanan suaminya. Nah, makanya istrinya berasa berhutang budi sama suaminya gitu. Nah, ini kan saya tanya istrinya berhutang apa, Bu, gitu. Nah, ada kerugian bisnis nih. Ada kerugian bisnis, jadi suaminya juga yang bantu menyelesaikan menyelesaikan hutang-hutangnya gitu ya. Nah, waktu itu kasusnya bisnis agensi umroh gitu ya. Karena travelnya bermasalah, jadi si si istrinya ini punya rugi, gak harus ganti rugi uang jamaah 350 juta gitu. Tapi bersyukurnya suaminya yang bantu lagi gitu, menyelamatkan istrinya dari tuntutan orang-orang banyak gitu. Nah, kan aku tanya nih, dia berhutang kemana, Bu? Ya, dia hutang ke bank sama dibantu sama aset orang tuanya suaminya gitu. Nah, ini di lain kasus, si suaminya itu juga pernah jadi korban gadai bantu bosnya. Jadi dia itu bantu bosnya 100 juta. Nah, baru dibantu sebentar bosnya masuk penjara. Jadi suaminya juga yang mesti bayarin utang itu sampai lunas gitu. Nah, dari sudut pandang HCN, dari sudut pandang Pak Jendra, gimana melihat case ini, Pak Jendra? Dari nama ini, dari nama istrinya ini yang kiri, sama suaminya nih yang kanan ini nih. Oke, oke, mantap bro, mantap bro. Sebelumnya selamat malam dulu ya buat teman-teman yang sudah hadir. Saya pikir Bro Prabu doang ini. Ternyata diundang-undangnya. Nah, nggak apa-apa lah sekalian teman-teman yang apa namanya yang melihat juga bisa nanti ke depannya ngerti gitu konsep cara baca nama. Nah, di luaran sana itu banyak sekali eh, konsultan nama yang memberikan Anda itu angka. Ya, jadi angka 9 lah, angka 8 lah, di nama Anda gininya. Nah, bedanya HCL adalah saya berusaha memberikan sesuatu yang mudah untuk dibaca gitu lah intinya ya. Jadi bukan analisa angka, bukan analisa persentase ini itulah. Jadi itu malah menimbulkan pertanyaan yang double-double jadinya. Nah, kalau dari cerita Bro Prabu tadi ya, udah jelas banget nih terlihat sebetulnya di namanya kan. Ini harusnya orang awam pun bisa baca sebetulnya. Karena udah jelas satu. Kita lihat dari energi dulu lah. Gitu. Energi istri kan 60 nih. Nah, dalam dunia energi, terutama dalam dunia hypnocoaching, energi tertinggi akan lebih berkuasa gitu. Ya, selisih 1% saja berkuasa, apalagi selisih 2, 3, 4, 5 gitu. Ya, nah jadi ini sebetulnya istrinya ini yang mengontrol suaminya, gitu ya, mengontrol suaminya. Dan ya ini di nama istrinya kelihatan banget nih kan, istrinya cakep, cantik. Ya. Saya belum pernah ketemu nih udah bisa lihat nih istrinya cakep. Kenapa? Karena di namanya itu ada keindahan gitu. Itu biasanya cakep orang biasanya. Coba dicek nanti bro. Ya. Nah, Ya, ya, ya. terus di namanya istrinya juga ada suka melakukan tindakan bodoh, ya kan? Itu udah tadi di slide yang kedua tadi terbuktikan. Nah, terus ada perceraian dalam kehidupan. Peluang, saya udah cerita di minggu lalu ya bahwa identik. Oh, cantik memang nih ada yang komen cantik memang. Ya, saya nggak pernah ketemu orangnya ya, Bu Riri ya. Saya nggak pernah ketemu orangnya, tapi di nama ini kelihatan dia cantik. Ya, ini temannya Bu Riri memang, Pak. Oh Ini yang gitu. cerita ini yang saya kuningin ini chatnya Bu Riri. Ini saya chat sama Oke, Bu Riri. Bu Riri. Pas Bu Riri datang ya, memang sudah memvalidasi emang cantik. Oh, nah. Jadi kelihatan teman-teman. Jadi kalau saya baca nama itu nggak akan bisa bohong orangnya. Makanya saya bilang kalau orang lamar kerja dengan saya, kalau namanya jelek, pasti ditolak. Dan sudah tahu, saya itu bisa baca apa yang akan terjadi ke depannya jika mereka bekerja dengan nama itu gitu.
Oke, terus apalagi nah di sini udah nama ada peluang cerai kan. Udah pas. Nah, peluang identitas ini adalah identitas paling berbahaya dalam HCN. Jadi itu semua mengandung dibunuh, bunuh diri, sakit keras, kecelakaan dengan level tinggi. Karir, bisnis, hubungan, keuangan, kesehatan akan tidak pernah kekal dan selalu berpisah. Nah, ini pun juga sudah dibuktikan di slide yang tadi ya. Yang dia bisnis ini ditipu 350, uangnya dilariin mungkin sama dia. Atau gimana hingga suaminya yang menanggung, kan gitu. Nah, kembali ke kasus perpisahan, sebetulnya ya memang dia pasti akan dikit-dikit ngomong pisah gitu. Pokoknya berantem, kita pisah aja ya. Gitu. Udah kok kamu gini-gini bisa. Tapi kenapa suaminya? Pertanyaannya kenapa suaminya eh, tidak pernah mau berpisah? Satu ya mungkin karena fisik. Ya, jadi kan wah di mana lagi nyari nih yang cakep gitu kan mungkin. Mungkin gitu. Saya nggak tahu. Tapi kalau dari namanya, kalau saya baca dari namanya, jelas banget di namanya istrinya itu ada pengorbanan kan. Sorry, nama suaminya ada pengorbanan dan ada dua identitas berbahaya eksternal dan internal, yaitu akhir kematian bunuh tragis, kehancuran disebabkan oleh pihak luar, dikambing hitamkan, diselingkuhi, diancam dan lain-lain. Dan yang kedua, secara internal, secara emosi, dia memang tidak bisa mengontrol emosinya gitu. Emosi ini yang saya maksudkan bukan hanya marah ya, enggak. Emosi itu udah banyak banget anak cabang. Bahkan emosi terbaru itu sekarang adalah galau kan. Itu emosi terbaru itu maksudnya. Dulu nggak ada zaman saya belajar nggak ada galau. Nah, jadi jelas banget di sini dengan adanya dua identitas eksternal dan internal yang menyerang dia, ditambah pengorbanan yang muncul di namanya, kemudian ditambah energi yang lebih rendah, dan di sini juga muncul cacat pikiran. Jadi dia tidak akan bisa berpikir dengan benar. Itu ada cacat pikirannya. Nah, ini yang membuat dia akan sulit untuk apa ya bahasanya itu melakukan mana yang benar, mana yang salah gitu, teman-teman. Ya. Dan jika dibandingkan dengan istrinya yang energi yang lebih tinggi di istrinya, sudah pasti istrinya akan bisa jauh lebih mengontrol. Gitu kalau ini kelihatan banget kok. Jadi intinya identitas di nama itu sebetulnya kalau ada yang orang bilang gini kan sering ke saya, Pak, kayaknya saya tidak merasa seperti itu gitu kan. Tapi adalah gini gini gini. Ah, itu udah pasti ada gitu. Cuma dia aja belum apa ya kan kadang-kadang orang malu atau mengakui gitu kan segala macam. Jadi itu yang apa namanya yang terjadi di pasangan ini. Dan pertanyaannya juga apakah dia akan berpisah? Jawabannya akan. Tinggal ditunggu aja. Kapan sampai kapan suaminya kuat. Perpisahan yang terberat ya tentunya perpisahan kematian. Jadi duluan meninggal suaminya. Karena saking parahnya kan secara emosi segala macam, tiba-tiba jadi stroke, tiba-tiba. Nah ini kembali ke body syndrome jadinya nanti. Gitu. Peluang stroke itu ada di suami juga karena pada saat dia memendam perasaan itu ya larinya ke situ biasanya kan. Mah, GERD itu udah pastilah misalnya akan muncul. Apalagi di sini ditekankan lagi dengan peluang mengidap penyakit yang parah dalam kurun waktu yang lama dan berujung kematian. Nah, itu yang menegaskan kembali. Ya, jadi untuk temannya Bu Riri, eh, ya ibu tidak bisa maksa dia untuk ubah nama. Banyak yang yang chat nama itu yang tidak ubah nama kok banyak. Dan saya tidak pernah memaksa mereka gitu. Karena hidup kan pilihan ya. Jadi kalau gini-gini, Tuhan saja, Tuhan saja di dunia ini yang mempercayai cuma 40%. Jadi sisanya 60% itu nggak percaya Tuhan. Dan dari 40% itu hanya sekitar mungkin 7% yang betul beriman. Jadi jangan pernah memaksakan suatu Tuhan saja ada yang nggak percaya gitu.
Jadi apalah arti arti HCN gitu dibandingkan dengan itu kan nggak ada, jauh banget. Cuma memang yang bisa kita lakukan ya kita hanya bisa mengedukasi lebih banyak lagi aja ke orang agar orang bisa lebih eh, berlogika lagi gitu kan. Bukan hanya berperasaan. Berperasaan penting tapi harus ada logikanya juga di situ. Gitu ya kalau untuk kasus ini, bro. Oke. Nah, kalau kita lihat nih Om Jendra, di nama suaminya ini ada rezeki sudah ada gitu ya. Sebenarnya rezekinya ada-ada aja tapi jadi kayak kesedot terus ya Om ya. Kayak Betul. bocor dan ya udah hilang. Apalagi di nama istrinya ada cerai gini jadi ya Ya, ya istrinya hancur dia ngabisin. sama sama energi istrinya ini gitu ya Om. Nah, istrinya ngabisin intinya, bro. Nah, Iya. satu lagi di nama istrinya nih, ini bisa dicek ya sama Bu Riri ya, nanti coba Bu cek. Coba tanya, ngobrol. Coba ngobrol berdua gitu maksudnya. Tanya, sebetulnya, bilang ini ke istrinya. Sebetulnya kamu itu ada niatan nikah nggak sih gitu. Jadi namanya nggak ada nikah masalahnya. Jadi Oke. wah, saya nggak tahu tujuannya dia menikah ini. Mungkin dia dipaksa, mungkin dia eh, sosial kan biasa biasanya gitu kan. Ah nggak nikah nikah dia aja aja dibully gitu kan. Nah karena di namanya ini dia suka apa, dia tuh suka kebebasan gitu model-modelan. Jadi susah untuk menikah sebetulnya. Ya saya curiganya adalah ini Siti Nurbaya ya apa namanya itu, perjodohan gitu. Kalau dari nama sih peluang itunya. Oh ya, tujuan nikahnya supaya beda. Oh ya, bukan cinta kan Iya. ya Bu. Ini saya baru tahu juga ini. Ya jadi gitu bro. Kalau di nama itu nggak ada nikah, ada cerai, itu suatu hal yang langka terjadi. Dia bisa nikah itu langka. Dan itu pasti biasanya karena keadaan eksternal. Ya kayak misalnya ekonomi, dijodohkan, dan dia sebenarnya nggak ada gitu perasaan suka gitu nggak ada nih. Bisa dicek itu. Iya. Cuma kalau ngomong sama orang ya pasti dia agak inilah ya, gengsi ngomongnya ya Pak ya. Dan kita nggak bisa nyerang juga ya, Betul. tersinggung. Saya cinta kok sama Oh, suami saya gitu. enggak. Saya pernah nih kan ceritanya ada pramugari. Pramugari yang konsul ke saya. Umur waktu itu dia sekitar hampir 35 tahun lah. Cantik, nanti namanya pramugari ya. Terus waktu cek nama itu dia bilang gini, Pak, saya mau tanya, kok saya nggak nggak dapet jodoh ya dia bilang gitu. Terus saya cek namanya, ya itu sama. Jadi di namanya nggak ada nikah sama sekali. Nggak ada nikah dan ada perpisahan. Ya saya bilang susah Bu, kalau kayak gini. Nah, coba cari dah, saya kasih, coba liatin dah pelan-pelan. Ada nggak kata nikahnya? Saya bilang. Nggak ada sama sekali. Itu. Nah beda dengan suami kan. Suami itu ada tuh pernikahan dalam kehidupan kan. Tuh. Jadi ya ya, nah itu kan memang nggak cinta. Memang nggak cinta Bu. Dia cuma bilang nggak cinta-cinta banget gitu dong. Emang enggak, sebenarnya dia biasa aja. Biasa aja dia itu. Maksudnya kayak ya gimana sih kayak orang suka-suka kasihan gitu loh. Suka-suka kasihan gitu sama suaminya karena hutang budi gitu-gitu aja lah biasanya Pak. Iya, iya, iya. Wah, jadi Untuk teman terjawab nih, Bu Riri ya, obrolan kita kemarin ya. untuk teman-teman yang lain dicek juga tuh ya kan. Jadi kalau suatu saat teman-teman ada cek nama apa, semua semua identitas yang tertulis di Acana itu sebetulnya ada penjelasannya. Cuma kan tidak saya jelaskan detail penuh nanti kan. Jadi ini poin-poin pentingnya aja gitu. Tapi kalau dijabarkan ya ya ada, ya ada semua gitu. Yang penting gini, jadi gampangannya itu kalau lihat nama itu cukup perhatikan identitas yang bercetak tebal itu aja.
Kalau itu sudah ada berarti nama kalian bermasalah gitu aja. Jadi nggak usah Pak di nama saya ini ada rezeki besar tapi ada borosnya. Terus gimana ini kan timpang tindih. Nggak gitu, nggak gitu. Jadi walaupun di nama kalian ada ada rezeki banyak, tapi ada yang bercerita tebal, ujungnya adalah tetap habis. Jadi sebagus apapun identitas Anda di nama, jika sudah ada yang bercerita tebal atau tidak sinkron dengan kelahiran, itu juga menimbulkan identitas kehancuran gitu. Jadi, wah nama saya udah bagus nih kayaknya. Ya, ya belum tentu gitu kan. Belum tentu. Oke. Terima kasih Pak Jendra penjelasannya. Ini kasus pertama udah clear ya. Atau dari Bu Riri ada yang mau ditanya lagi nggak nih? Nah, Bu Riri Mumpung aja ada. sekarang. Mumpung kasusnya Bu Riri nih. Atau Bu Riri masih mau me, me, apa, mengedukasi temennya gitu. Oke, Oke, kita lanjut case selanjutnya dulu ya, Pak Jendra ya. Oke. Oke, ini case selanjutnya ini ada hubungan sama Bu Riri juga sebenarnya ini. Nah, ini namanya saya samarkan ya. Nih, ini temennya Bu Riri juga nih, Pak Jendra ya. Jadi Bu Riri kasih nama ini dua. Dan eh ini saya cek ke Pak Jendra gitu. Jadi ada cewek ya, ini yang kiri ini ada cewek. Nah, dia suka sama dua cowok gitu. Nah, Bu Riri kasih dua nama. Nah, tapi yang cowok pertama itu saya nggak tampilin karena udah ada identitas berbahayanya dan begitu ditanya, ceweknya suka sama yang mana gitu. Ceweknya suka sama yang ini, Pak, yang kanan. Nih, cowoknya suka sama yang kanan nih, energinya 93% ya. Nggak ada identitas hitam-hitam gitu. Nah, cuma pertanyaannya, energinya tinggi, tapi katanya si ceweknya ini, si cowok ini kedapatan selingkuh dan judi online gitu. Kok bisa ya Pak energi tinggi tapi tingkah lakunya gitu? Nah, aku cek kan ke Pak Jendra ya. Ternyata energi tinggi, tapi dia MC-nya tuh 8 Pak Jendra. Nah, ini mungkin teman-teman ada yang masih belum tahu nih. Jadi, nama energi tinggi itu harus selaras sama tanggal lahirnya juga. Kalau misalkan nggak selaras sama tanggal lahir, itu bisa berbahaya. Nah, mungkin sekarang lagi ada Pak Jendra, minta tolong Pak Jendra bantu jelasin nih Pak, kenapa ini udah bersih ya. Kalau kita lihat kan sekilas yang kanan ini nih, wow, namanya udah kayak nama level 2 nih, 93% gitu. Tapi ternyata ada ketidakselarasan gitu. Nah, ini gimana menurut Pak Jendra nih? Tapi si ceweknya nih kayaknya suka banget sama si cowok ini gitu, Pak Jendra. Oke, itu ya wajar sih kalau si cowoknya suka ya. Si cowoknya suka, si ceweknya suka banget. Karena kan apa ya secara nama clear, oke. Walaupun dia memang punya berbahaya lapis 2 di Morse code kan. Di Morse code 8. Morse code 8 itu eh, kehancuran kalau untuk keuangan dia mengalami kehancuran dari segi pengelolaan keuangan gitu. Nah, jadi kalau yang cewek ini satu kenapa dia kedapatan diselingkuhi itu juga udah jelas kan kelihatan di namanya diselingkuhi udah kan. Akhirnya ke depan dia punya satu identitas ke kerusakan eksternal diselingkuhi. Itu dia juga muncul kan. Hubungan hancur yang sebabkan oleh pihak luar. Ya pihak luarnya tentunya judul itu sendiri kan. Atau apa namanya itu apa pelakor ya pelakornya gitu. Terus kenapa dia juga masih bersama itu ya karena dia memang jiwanya berkorban juga. Jadi gini, cewek ini kalau model nama seperti ini dia itu pingin menjadi pahlawan
atau menyadarkan cowoknya yang punya nama lebih tinggi ini, yang itu sudah dipastikan susah sekali karena dia berusaha eh, melawan energi yang lebih tinggi walaupun tidak sinkron. Ya, walaupun tidak sinkron, tapi secara energi dia punya energi tinggi kan. Tetap itu dalam lapis satu HCN itu tetap berhasil namanya gitu. Tetap bagus lah. Nah, terus dengan nama yang istrinya sekarang miliki, cewek ini, sorry, cewek ini miliki, dia pingin membuat cowok ini insaf, makanya dia berusaha bertahan segala macam untuk bisa merubah cowoknya, rencananya seperti itu. Itu ya. Tapi ya namanya eh, energi tinggi dengan tidak sinkron itu memperkuat proses kehancurannya lebih cepat lagi gitu. Dan menambah risiko umur pendek gitu untuk pemakai nama gitu. Nah, saya ada kasus seperti ini juga dulu. Teman-teman boleh percaya boleh tidak ya dengan kasus saya itu. Beberapa orang, ini bukan hanya satu orang. Yang paling parah itu waktu itu ada seorang bapak-bapak yang WA saya waktu zaman 2017-18 lah waktu itu. Jadi sekitar 2019 lah, 2019 kalau nggak salah. Acena itu launching 2016. Jadi waktu itu eh, saya cek-cek nama segala macam. Nah 2019-nya ada seorang bapak-bapak yang chat saya. Dia bilang begini, Master, saya sudah bikin nama bagus. Tapi kenapa anak saya malah sakit dan meninggal dunia? Terus saya tanya lah, nama bagus gimana Pak? Saya bilang gitu Pak. Saya udah buat namanya 100% Pak. 100% dalam, saya bilang itu kan, dalam hitungan nama atau hitungan HCN, saya bilang itu. Dalam hitungan saya rancang sendiri Pak, dia bilang. Nah ternyata saya minta dan coba saya cek. Saya bilang gitu kan, saya minta tanggal lahirnya, saya cek. Ternyata dia MC namanya. MC-nya waktu itu MC5. MC5 itu yang merah kan, merah dia pasti. MC5. Terus dan banyak banget waktu saya masukkan ke program HCN dan saya tampilkan gitu. Itu banyak banget yang tidak sinkron gitu. Nah, jadi saya kasih lihat ke bapaknya, Pak, ini saya kasih lihat gini gini. Waduh, oh, berarti saya salah ya, Pak. Saya bilang bukan salah, Pak. Cuma Bapak terlalu cepat memutuskan memakai nama itu aja. Dan itu meninggal anaknya sakit umur 3 tahun. Itu kasus pertamanya. Nah, jadi saking tinggi energinya tapi tidak sinkron yaitu terjadi. Terus yang kedua, ada anak umur 17 tahun. 17 tahun. Namanya sama 93 Bro. 93 nama. Kecelakaan meninggal umur 17 tahun. Begitu dicek sama itu moskotnya yang tabrakan. Itu merah lah intinya. Nah, jadi istilahnya seperti yang saya bilang di awalnya, Anda mungkin bisa mencontek ACN untuk tampilan depannya gitu. Tapi Anda tidak akan bisa mencontek ACN secara 8 keilmuannya gitu. Karena tidak pernah saya tampilkan 8 keilmuan. Bukan berarti saya nggak mau menampilkan, nggak sama sekali. Tapi untuk menjaga keamanan dari keilmuan itu sendiri. Itu sama kayak logikanya resep KFC lah. Ya kan? Kalau Anda bilang, apaan tuh KFC gampang banget bikinnya. Cuma goreng-goreng gitu. Jadi saya juga bisa. Nggak akan bisa, Pak. Saya jamin. Walaupun resepnya disebar di internet, Anda tidak akan bisa membuat ayam seenak KFC, aromanya segala macam. Karena Anda kalau Anda kerja di situ mungkin, tapi tetap juga susah gitu. Karena ada beberapa bahan yang tidak ditemukan gitu. Jadi gitu. Jadi saya berusaha untuk menjaga keilmuan ACN ini agar fungsinya apa sebetulnya? Agar orang-orang tidak ber, yang yang mau memanfaatkan ACN untuk tujuan yang buruk dalam tanda kutip itu tidak bisa menggunakannya. Karena sebetulnya kalau keilmuan itu teman-teman
Kalau bisa digunakan untuk kebaikan, dia sudah pasti bisa digunakan untuk keburukan. Contoh, misalnya saya kesel sama orang, saya tinggal buatin dia nama, saya tahu tanggal lahirnya, saya buatin dia nama yang 0%, saya terapi jarak jauh, orangnya pasti habis. Berarti kan dua belah pisau kan. Nah ini kalau misalnya ada orang yang menggunakan untuk itu, ya sama aja sama. Jadi bisa baik, bisa buruk. Semua keilmuan itu pasti gitu, teman-teman. Anda jago internet, Anda jago komputer, coding, Anda bisa bikin website yang bagus, dan Anda bisa hacker website, udah pasti. Betul ya? Ya kan? Kan ilmunya satu, gitu contohnya. Contohnya seperti itu. Anda jago pedang, seperti Choi Yun Fat misalnya di film apa Green Sword gitu kan. Jago banget tuh si Choi Yun Fat main pedang. Kalau Choi Yun Fat-nya jadi jahat, apa dia juga tidak terkalahkan? Sama dong, sama. Jadi untungnya dia baik kan gitu. Makanya kayak 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 eh, kayak apa namanya? Keilmuan itu harus tetap ada pelindungnya. Itu kenapa saya tidak tampilkan sortiran-sortiran keilmuan lain di ACN. Itu enggak saya tampilkan. Itu untuk lebih menjaga keilmuan itu sendiri gitu, teman-teman ya. Oke. Dan untuk Jadi MC ini pun lapis dua ya, Pak Jendra ya. Walaupun betul itu secara masih lapis. kasat mata kita lihat, wow, nama yang kanan ini nih, nama cowoknya nih ideal banget nih, gitu. Tapi ternyata di lapis duanya begitu cek tanggal lahir, nggak selaras malah MC gitu ya. Malah ada kode-kode kematian tertentu. Nah, itulah yang dimiliki HCN ya, yang mungkin tidak dimiliki sama keilmuan lain gitu. Kalau Betul. keilmuan lain mungkin melihat yang kanan ini, wah sudah bagus Pak gitu. Sudah bagus gitu. Sudah itu Ternyata ada pas siapa ya Pak Leo nanya, adakah yang mengcopy hajatan? Ya pasti ada Pak. Pasti ada. Pasti ada. Coba-coba gitu. coba-coba banyak sih yang nanya ke saya, eh, ngetes-ngetes gitu loh Pak Jendra. Kalau yang ini namanya gimana? Kalau yang ini namanya gimana? Sekali, dua kali, tiga kali lama-lama, wah ini ngetes-ngetes doang udah nggak saya jawab lagi. Ya pasti. Jadi ya buat apa gitu dia dia ngetes-ngetes walaupun namanya 100% tapi pas dicek MC-nya jelek ya justru mati cepet dia ntar. Betul. Kita kita ngomong di sini agak vulgar banget ya. Beda sama webinar ya. Betul karena ini kan Zoom belajar ya. Kita Zoom belajar ya. Ya udah. Ya saya yakin di sini udah pada dewasa lah gitu. Nah, terus oke, Pak Jendra, saya lihat di nama ceweknya, ini kalau saya nggak salah ya, ini nggak ada identitas pernikahan, Pak Jendra. Apakah ada? Betul. Iya betul juga. Ah, ada Sama. ya. Ini pernikahan ada ini sih. Mana? Oh ada tuh pernikahan apa? Sorry nggak lihat. Ada No, ya. ya garis. Ya. Ada. Ini cukup kuat ya untuk menikah ya. Tapi dia bisa sering dikorbankan sama pasangannya ya. Betul betul. Karena kan memang eksternal dan pengorbanan itu cirinya khas banget bro. Hmm, Eksternal dan pengorbanan itu cirinya khas banget. Itu pasti udah sering jadi kambing hitam, sering traktir teman, gitu, sering gini-gini gitulah. diutangin gak dibayar. Nah, Nah, gitu. gitu. Nah, terus nih, di nama yang cewek ini ada identitas bapernya juga. Baper itu yang mana Om? Jika sudah mencintai orang tuh. Oh ini ya. Hmm. Jadi Aduh, model-model yang baper. baper sama bucin ini ya. Buta Ya, cinta bak, ini. Cin, betul, budak cinta. Bucin nih. Udah Nah, itu identitas udah bucin. udah kena nggak bisa lepas ini ya. Menyebabkan dia akan berkorban berulang kali sampai Betul. dia sadar namanya seperti ini dan merubah nama ya Pak ya. Betul. Iya, iya, iya. Kalau ini, kalau ini juga, kalau misalnya temannya Bu Riri juga ya, Betul. temannya lumayan kasusnya, ini unik. Bu Ririn rajin Pak. Dia eh, ngirimin saya nama buat eh, belajar Ya, juga. Jadi saya ikut belajar dari kasus-kasusnya. Nah, ini Pak Leo tanya Pak ya, biasanya kalau level 1 dan 2 dipilih MC yang gimana dalam HCN Pak?
Saya juga pernah cek nama hasilnya ya mirip-mirip HCN gitu dulu di Threads. Biasanya kan angka-angka kayak Manu Tiras gitu, Pak. Hmm, ya tentunya Pak, masa saya bikinin nama ini yang ada MC negatif kan nggak mungkin MC merah nggak mungkin Pak. Semua nama ACN itu dari level 1, 2, 3 bahkan apalagi 3. Apalagi 3 ya. Kalau 3 itu lebih spesial lagi namanya. Kalau level 2, 1 masih sama stratanya, cuma bedanya di energi lebih tinggi. Tapi kalau level 3 udah pasti beda. Level 3 itu sebenarnya bikinnya lebih rumit daripada level 1 dan level 2. Gitu. Kan level 3 itu nama 100% dari ACN itu memang lebih lengkap data yang saya minta di situ. Gitu. Dan mumpung ada promo ya itu promo kan. Ya, mumpung Habis ada ini promosi ada lagi. Jadi sisa 13 orang ini. Kemarin ada yang mau satu. 13 orang lagi Iya, sisanya 13 orang lagi. setelah itu berakhir nama 100% sudah pasti di close. Tidak akan ada lagi gitu. Iya. Mau Jadi mohon-mohon gimana juga enam nggak bakal ada belas lagi. 16 orang yang beruntung memiliki nama 100% itu yang bakalan nanti itu Pak. Jadi kalau ya kalau tadi itu manotirasi itu ilmunya Dokter Arkan. Dokter Arkan yang dulu sempat heboh yang mau merubah Indonesia jadi Nusantara gitu. Nah itu beliau Oke, sudah meninggal 2019. Hmm. padahal Pak Jenderal udah bilang ya, Pak, ini ada sakitnya tapi nggak percaya. Ya wajar wajar bro. Kalau saya melihat itu Karena udah merasa expert lah. Ya, ya udahlah ya. wajar kan nggak percaya gitu. Wajar Oke, sekali. lanjut ya Pak Jenderal. Case selanjutnya ya. Ini case selanjutnya ini agak lebih horor. Nih, case selanjutnya. Kita seperti nonton film horor Wah, nih. berteriak. Nah, ini kita bicara kematian tidak wajar nih. Ini jadi gini dulu Pak Jenderal. Suara saya masih jelas ya. Oke. Nah, aku cerita dulu ya. Jadi ada seseorang yang baru tahu kalau papanya itu mati tidak wajar gitu. Jadi ada seseorang laki-laki ya umurnya 30 tahunan gitulah. Dia baru tahu kalau papanya itu mati tidak wajar. Nah, dia baru tahu dari mamanya gitu karena mamanya keceplosan ngomong terus di ditekan terus karena sama si orang ini sehingga mamanya akhirnya cerita gitu. Akhirnya mamanya cerita kalau papanya ini matinya nggak wajar gitu. Nah, karena tahu HCN, akhirnya ya ngecek lah, saya bantu cek lah ya namanya ya ke Pak Jendra gitu. Nah, sebelum kita ke analisa nama, saya mau cerita dulu tentang kasusnya nih, Pak Jendra. Nah, kematian tidak wajarnya seperti ini ya. Nah, ini jadi kondisinya si orang eh, si orang ini yang diceritain mamanya itu pada saat papanya meninggal tuh usianya 5 tahun dan adiknya itu baru 40 hari lah gitu ya, baru lahir gitu. Nah, papanya ini mau pulang ke suatu daerah lah naik kereta api gitu. Emang sudah biasa di zaman itu naik kereta api berarti tahun-tahun segitulah gitu ya naik kereta api, naik kereta lah gitu. Nah, di stasiun zaman dulu itu tuh nggak ada kayak undakan tingginya gitu loh Pak Jenderal. Jadi kalau rel keretanya itu sama dengan tanah gitu, rata lah gitu. Jadi orang tuh bisa nyebrang-nyebrang sini-sini gitu Pak Jenderal. Nah, kasusnya ternyata pada saat si bapak ini lagi mau nyebrang dari sini ke sini gitu, nggak tahu kenapa dia seperti linglung gitu Pak Jenderal. Dia seperti linglung dan berhenti di tengah. Berhenti di tengah. Nah, kereta dari sisi sini, sisi kiri dan sisi kanan nggak tahu kenapa berpapasan maju gitu. Jadi kondisinya adalah nih korban berdiri di tengah gitu ya.
Di tengah-tengah posisinya kayak tadi ya. Jadi di sisi kiri ada kereta jebret dia ketabrak, di kanan juga ketabrak. Jadi kayak ke kepental-pental zigzag gitu loh Pak Jendra. Duk 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 duk, hancur badannya gitu. Sisa kayak mukanya ada sisa dikit lah gitu. Hancur, intinya hancur gitu. Jadi dari sini ketabrak dan korban meninggal di tempat gitu. Ini kejadiannya seperti itu. Nah, ceritanya nggak berhenti di situ. Ternyata mamanya cerita gini. Nah, si anak ini taunya bapaknya meninggal karena kecelakaan kereta doang. Tapi ternyata si mamanya akhirnya cerita, keceplosan lah gitu. Cerita, papa kamu tuh matinya nggak wajar gitu. Karena dikerjain orang lah katanya. Maksudnya gimana gitu? Dikerjain orang katanya begini Pak Jendra. Jadi pada saat dia berdiri di sini dan dia ketabrak, ya, menurut keterangan mamanya, jadi diduga si korbannya ini, si papanya ini, dia dijadikan tumbal oleh bosnya yang menggunakan kuasa kegelapan, gitu. Jadi ini menurut mamanya. Dan mamanya sudah mengkonfirmasi pada saat itu juga dibantu sama beberapa temennya dan ternyata benar gitu. Makanya ya percaya nggak percaya kejadian ini nyata gitu. Nah mungkin nanti ada sudut pandang lain ya dari Pak Jendra ya. Sehingga eh, tujuannya apa ditumbalkan supaya si bosnya ini memperoleh kekayaan gitu. Jadi setiap tahun memang si bosnya ini tanda kutip mengorbankan anak buahnya, entah itu pembantunya, supirnya lah, apanya lah, dan pada saat ini adalah korbannya adalah si papanya orang ini gitu. Dan sebenarnya papanya dan bosnya ini adalah sebenarnya teman dekat gitu. Jadi teman dekat pun sampai tega mengorbankan temannya gitu, hanya untuk kekayaan ditumbalkan lah gitu. Nah, begitu ceritanya Pak Jenderal. Dan ini kondisi namanya, nama si korban itu ya. Jadi dia punya dua nama Pak Jenderal. Yang pertama nama Indonesia. Nama Indonesia nih dua kata. Nama Chinese tiga kata nih yang kanan ya. Saya sambil coret ya. Sambil coret. Ini nama Indonesianya dua kata. Ini saya nggak tampilin ya buat privacy ya. Ini tiga kata gitu. Nah, kalau dari namanya ini sih sudah kelihatan nih Pak Jendra ya. Ini ada ya mati dibunuh. Terus ini ada bunuh diri. Terus ada memiliki peluang apa ya? Nih kematian tragis ini. Korban kematian karena keributan berujung sakit dan kematian. Nah, tapi di nama yang Chinese-nya ini nggak ada hitam-hitamnya Pak Jendra. Dia cuma ada nih suka berkorban. Ya dikorbankan ya, dikambing hitamkan, dibully, dilecehkan, tidak dianggap dan lain-lain. Gitu. Nah, dan energinya besar Pak Jendra, 82%. Makanya pada saat si papanya itu meninggal, itu usianya masih 30-an Pak Jendra. Mungkin 35, 38 gitu. Jadi seusia orang yang bertanya ini gitu. Di itu yang bikin dia galau gitu. Wah, papa papa gue meninggal di seumur gue yang sekarang gitu. Gitu. Dan meninggalnya nggak wajar. Apakah ini apa yang sebenarnya terjadi gitu? Kalau dari sudut pandang HCN, bagaimana Pak Jendra bisa melihat ini? Dan satu lagi ya Pak Jendra, sebelum Pak Jendra analisa, ini nama nama mamanya. Nih, ini nama mamanya. Nama mamanya itu ada cerainya juga dan ada sakit lah ya. Gitu. Nah, dan ini energinya 58 gitu. Gimana menurut Pak Jendra dari cerita ini, dari sudut pandang HCN gimana menurut Pak Jendra? Siap. Nah, ini cukup menarik ya ceritanya. Saya bahas dulu tentang konsep eh, ditumbalin itu. Nah, konsep gaib sebetulnya memang ada dan saya pernah
ritual juga gitu. Jadi kayak gegayaan itu karena ini juga sama. Saya juga bilang buat teman, buat Bro Prabu dan teman-teman juga, percaya dan percaya saya belum saya ketemu Hajian itu, saya di dunia gaib gitu, maksudnya gini, bukan di dunia gaib. Saya tuh nggak percaya dunia gaib gitu intinya. Jadi saya keliling kemana-mana, ke kuburan, ke tempat angker, kemana-mana untuk mencari eh, signal apakah dunia gaib itu ada, gitu ceritanya. Nah, terus daripada saya mencari dunia gaib yang tidak menghasilkan, betul nggak ya? Akhirnya saya mau berpikir apa sih yang bisa saya lakukan agar dalam saya melakukan pencarian di dunia gaib ini, saya juga profit gitu kan. Saya juga dapat untung gitu kan. Akhirnya tahu nggak apa yang saya lakukan? Ya paling gampang kan mencari nomor togel tuh. Karena dapat nomor menang gitu kan, dapat duit gitu kan. Nah, itu yang di pikiran saya waktu itu karena teman-teman saya banyak yang eh, nogel gitu istilahnya. Akhirnya betul teman-teman, saya buktikan waktu itu kejadiannya adalah saya belajar lah karena saya punya dasar hipnoterapi, jadi saya kurang lebih mengerti lah konsep, apalagi hipnoterapi saya hipnoterapi energi, jadi kan kurang lebih kasih tahu ceritanya gitu, cara gini udah lebih paham lah gitu, saya paham lah cara melakukan. Akhirnya yang saya lakukan waktu itu, saya ke kuburan, teman-teman. Ini ada 3 orang, jadi saya bertiga sama teman-teman saya. Saya ke kuburan, saya menggunakan media yang saya bawa waktu itu. Yang bikin medianya itu adalah teman-teman saya. Terus saya taruh di kuburan waktu itu jam setengah 12 malam. Akhirnya saya ngomong di situ, saya bilang, siapapun yang ada di sini, saya bilang itu, saya ingin meminta nomor, saya bilang, nomor togel untuk besok. Saya bilang, gini-gini. Tapi saya nggak kasih apa-apa. Saya cuma kasih apa yang ada di depan saya. Jangan ambil nyawa saya dong, jangan ambil gini-gini gitu. Pokoknya itu aja, saya bilang gitu. Kalau mau silahkan dikasih, kalau enggak juga nggak apa-apa. Gitu, kan. Akhirnya sarana itu saya tinggalkan di situ, saya mundur ke belakang jarak 20-30 meter, kita tunggu gitu. Kita tunggu, kita tunggu gitu. Nah, setelah kurang lebih 1 jam lah kita tunggu. Saya ke situ lagi, teman. Ke situ lagi. Nah, jadi di di tempat sarana itu ada satu kertas gitu lah intinya. Kertas kosong, gitu. Kertas kosong. Nah, di kertas kosong itu ada angka 2. Muncul angka 2 di kertas. Itulah intinya ya, biar gampang saya jelasinnya. Terus jelasin ini lama waktunya. Pokoknya intinya di situ ada angka 2. Nah, terus saya bilang ke teman-teman saya, ini gua habis nyari nomor di kuburan nih gitu, dapat 2 gitu. Kamu, saya nggak pasang dong, saya nggak pasang, saya nggak suka pasang togel. Saya sukanya nyari angka gitu, karena menantang soalnya itu bisa merumuskan togel itu bagi saya menantang. Tapi saya nggak suka masang, nggak suka pasang nomor gitu Mas. Terus akhirnya saya minta teman saya pasang 2, pokoknya 2. Nah, teman saya nanya, ini duanya di depan atau di belakang? Ya serah kamu atur lah, pokoknya 2 gitu aja. Dipasang dong. Dan yang keluar waktu itu adalah besoknya adalah 20. Jadi itu teman-teman saya tembus semua. Kan gampang itu masangnya, cuma 20 nomor, duanya di depan, duanya di belakang, 20 nomor itu. Gitu. Jadi makanya kalau saya ditanya gaib, teman-teman, sama Guru Prabu, percaya nggak saya gitu? Karena saya memang membuktikan itu dan itu bukannya sekali ya, beberapa kali. Itu dan banyak hal yang setelah itu saya buktikan dengan gaib. Jadi kalau misalnya apakah betul si bapak ini dikorbankan di dunia gaib, bisa jadi, bisa jadi karena itu memang ada di dunia ini, kegaiban itu memang ada. Cuma ya pasti untuk ritual tertentu mungkin saja. Tapi kembali ke nama yang
di analisa ini gitu. Ini udah sama juga, udah jelas banget terlihat di nama kedua ini. Nah, yang menarik adalah nama Chinese-nya. Sebetulnya nama yang lebih bekerja dalam kehidupannya itu adalah nama Chinese-nya, gitu ya. Nama Chinese-nya ini energinya 82%. Dan ada masih identitas yang abu-abu. Pengorbanan ini identitas abu-abu, teman-teman. Tidak berbahaya, tidak juga aman, gitu. Nah, ini saya tidak masukkan ke cetak tebal pengorbanan. Kenapa? Karena yaitu, jadi dia memang tidak menyebabkan kematian yang parah kalau tidak ada yang backup di belakangnya, tapi juga bisa hanya sekedar berkorban-berkorban terus umur hidup. Nah, masalahnya di nama ini muncul identitas abu-abu kedua yang sebenarnya adalah anak identitas dari identitas kematian, yaitu kecelakaan. Itu masalahnya. Kecelakaan, sering mengalami kecelakaan itu. Di Nah, nama masalahnya nama Chinese atau Chinese, nama Chinese, Indo? Chinese, Chinese, yang nama Chinese. Kecelakaan. Itu di bawah perilaku sopan itu. Oh, ini Nah, ringan atau masalahnya berat, iya. ada muncul kecelakaan. Nah, jadi itu yang memberatkan sebenarnya di nama ini dan energinya terus. Ditambah lagi dia menggunakan nama Indo yang menjadi nama panggilan dia. Ada dua identitas berbahaya dan tiga kecelakaan yang muncul. Kecelakaan dari eksternal, kecelakaan dari internal, dan kecelakaan parah yang muncul di dalam. Jadi kalau ini digabung, teman-teman, kalau ini digabung, berarti totalnya ada 4 kecelakaan dengan identitas di atas 70% jika digabung energinya, rata-ratanya. Nah, kalau sudah seperti itu ya tentunya ya jadi tinggi banget gitu peluang kematian kecelakaannya. Sekarang teman-teman bayangin aja, jika di dalam warung makan itu ada 10 menu dan 6 menunya itu nasi goreng semua, nasi goreng seafood, nasi goreng kambing, nasi goreng ayam, nasi goreng ini, ya peluang yang masak nasi goreng jadi tinggi, betul ya. Nah, itu pun yang terjadi di nama ini. Kalau digabungkan namanya ini, energinya tergabungkan, dan identitasnya juga tergabungkan. Jadi ada 4 identitas kecelakaan dengan energi yang rata-rata tinggi gitu. Karena kalau digabungkan jadi tinggi kan. Ya kalau dari segi nama ya wajar. Kalaupun apa namanya? Misalnya di waktu analisa ini bro tanya ke saya juga, jawaban saya pasti, wah ini umur pendek nih, pasti saya gitu. Karena kelihatan banget Kalau nggak peluangnya di salah sana. meninggalnya usianya 38 juga, Om. Hmm, pasti. Ya, Papa gitu. saya aja, papa saya itu model namanya itu kematian sakit. Energinya 85. Iya, papa saya meninggal umur pendek. Jadi bapak saya nggak 44, 48 kalau nggak salah. Jadi meninggalnya karena sakit, pure sakit. Komplikasi diabetes, gagal ginjal, dan paru. Gitu. Jadi ya setelah saya tahu HCN, wah ternyata gitu. Itu yang muncul. Jadi Jadi sama seperti kedua nama ini tuh dua-duanya aktif ya karena nama Indo ini aktif. nama KTP gitu. Mm-mm, Nah, aktif. nama Chinese kan ya nama bawaan. Jadi sebelum zaman dulu itu kan orang kan namanya nama Chinese, terus zamannya Pak Ya, Soeharto harus dirubah jadi nama Indonesia gitu kan. Nah, tapi masalahnya gini bro, nama Chinese itu 3 kata masalahnya. itu dia. Yang terpakai kan nama terpanjang. Ya, Walaupun hurufnya lebih sedikit ya Om ya. Misalkan nama Chinese kan cuma betul betul. Walaupun hurufnya dikit-dikit lebih gitu. sedikit. Ca Betul, ca ca apa gitu. Tiga, 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 betul, tiga huruf, tiga huruf, tiga huruf.
Ya. Tapi tiga kata itu yang membuat powernya Nah, lebih gede ya. itu yang lebih dominan. Oh, Jadi oke. bukan huruf penting, jumlah hurufnya penting, tapi spasinya juga berpengaruh paling pertama. Itu Oke. kalau dalam dalam ACN ya. Mungkin kalau keilmuan nama lain mungkin wah nggak penting itu gini. Nggak, kalau dalam keilmuan ACN itu penting itu jumlah jumlah spasi, jumlah kata. Tiga kata, dua kata, satu kata, lima kata, enam kata gitu itu penting. Hmm. Jadi Ya, ya, ya. eh, ini yang apa ya kita bilang dilematis dalam artian nama yang tidak tercatat tapi justru mengefek ke nama yang tercatat gitu. Nah, jadi itu yang cukup cukup eh, miris sebetulnya. Iya, iya. Jadi miris ya. Hmm. Iya, iya. Oke. Lalu di sini ada peluang menjalani kehidupan yang tidak adil. Ya, bisa jadi ini yang Ya, memperkuat si betul. identitasnya ya, Itu Pak ya. betul. Itu yang memperkuat apa segala macam. Dan ditambah di nama istri ada cerai kan. Nama istri ada cerai ya akhirnya cerai mati kan. Ya, ini nama Akhirnya nama istri ya. akhirnya cerai Iya. mati. Jadi perceraian yang diceraikan dengan dasar kematian gitu. Itu ada. Oke. Ya. Nah, ini harusnya nama mamanya kalau mau diselamatkan ya dirubah nih, ini kasih tahu gitu. Karena ini Hmm. kalau nikah lagi ya cerai lagi, nikah lagi ya cerai. Udah tua sih mamanya kayak sekarang tuh udah 68 dah kalau nggak salah. Oh ya udah kalau gitu. Udah udah kayak oma-oma lah udah nikah lagi kayaknya enggak sih. Iya, iya, iya. Udah biarin. Iya. Ya tinggal nah kalau kondisi kayak gini ya Pak Jendra. Oh, berarti si mamanya ini tinggal melanjutkan hidup dengan baik aja ya. Dan Ya kalau udah 68 itu ya sekarang mamanya ya penuhi oh kasih sayang lah ya gitu ya. itulah. Cuma ya tetap bro, Mm-mm. oh, kalau udah kayak gini namanya ya peluang sakitnya kan jadi tinggi dong. Soal peluang kecelakaannya Iya, sakit sama jadi iya, tinggi. iya, 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 Kecelakaan apalagi kecelakaan itu ada tiga di situ. ya, ya, Jadi ya, ya. peluang-peluang yang itu yang cukup rawan untuk mereka. Cuma memang kan orang-orang Chinese ya itu biasanya mereka itu dalam hal ritual itu cukup kuat. Jadi itu bisa membentengi lah sebetulnya. Iya, 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 Jadi iya. kita punya feng shui lah, punya apa lah. Orang kalau aku ditanya aja lebih hebat ACN atau feng shui orang aku jawab feng shui. Hmm, Kalau ditanya nih, saya ahli feng shui. Yang mana lebih hebat, Feng Shui atau nama? Saya pasti jawab Feng Shui kok. Gitu. Tetapi, ya, tapi ada tapinya. Tapi Feng Shui yang betul-betul Feng Shui gitu. Bukan asal abal-abal Feng Shui-nya gitu kan. Sama kayak metode ini bro, metode aku puntur tau kan? ya, Aku puntur. kontur. Nah, aku pernah ketemu sama orang Chinese yang memang tahu aku puntur. Waktu itu saya ketemu, saya bilang gini, Om, oh, wah saya suka om, aku puntur kalau di Bali gini-gini. Saya bilang enak kok ditusuk. Nah si omnya ini nanya gini, omnya ini punya hotel bro, punya hotel di salah satu kota di Indonesia lah. Oh kaya banget. Nah omnya ini bisa punya hotel tuh kok, bro tau nggak sebabnya apa-apa? Gara-gara apa? Gara-gara ganti nama. Oke. Jadi dia bisa punya hotel ini gara-gara ganti nama, tapi ganti namanya di Cina gitu. Nah makanya waktu ketemu aku itu dia dia nggak membantah gitu. Memang benar Pak, memang benar.
Saya aja dapat hotel ini juga gara-gara ganti nama gitu. Hmm. Nah, dia bilang, kalau Pak Jenderal, aku puntur pakai berapa jarum? Dia nanya gitu ke saya kan, ke aku kan. Terus aku jawab kan, wah nggak tahu om, mungkin sekitar 10-15. Wah itu kelas aku puntur yang masih amatir katanya. Wah, kan kejut ya. Kalau di atas 10 itu masih amatir itu. Ya bisa tapi nggak sakti gitu loh. Lah terus yang sakti berapa jarum om? Maksimal 3 katanya. Gitu kalau yang nah itu aja kelasnya beda kan. Aku baru tahu kan. Kalau di Cina sana, Pak, katanya, di Cina sana itu ahli-ahli komputer itu nggak akan pakai jarum lebih dari 3 katanya gitu. Jadi maksimal 3 itu udah sembuh pasti kita. Jalur energi segala macam. Nah, aku mikir wah, ya ya nggak tahu om, saya nggak pernah ke Cina kan. Tapi nah itu contoh gitu ya maksudnya. Jadi sebetulnya ilmu Feng Shui itu lebih lebih sakti daripada HCN. Cuma masalahnya kan kita kan bicara yang yang mudah, simple gitu kan, murah gitu kan. Nah, kalau dan semua orang bisa melakukan. Nah, Feng Shui sudah aku bilang kan, susah banget gitu. Untuk belajarnya susah, untuk menerapkannya juga harus rombak sana rombak sini, terus biayanya super mahal. Makanya kalau misalnya nih teman-teman yang ada di Zoom nih, kalau kalau ini mungkin satu-satunya seminar yang mempromosikan, satu-satunya seminar, satu-satunya keilmuan yang foundernya mempromosikan ilmu lain itu cuma saya loh. Nggak ada founder founder keilmuan mempromosikan ilmu lain tuh nggak ada. Saya itu mempromosikan Feng Shui, tapi yang benar dan siapkan minimal 1 miliar. Saya bisa datangkan, saya bisa bawa Anda ke gurunya yang betul-betul. Tapi 1 M minimal ya. Itu baru cuma beli beli alat-alatnya. Kalau basi gimana? Anak guru saya juga ahli basi. Guru Feng Shui saya juga ahli basi. Sama 1 miliar Pak, Pak Leo. Minimal. Harus bawa duit ke situ. Kalau nggak bawa segitu, guru saya nggak nerima soalnya. Gitu. Saya Hmm. untung muridnya kan. Jadi saya bisa ngobrol. Iya. Hmm. Jadi Daripada jadi mahal-mahal ya, mendingan ya nama aja lah ya Pak ya. jadi kalau misalnya teman orang tuh 4.400.000 saja mikir, apalagi 1 miliar ya. Ini yang belum berubah nama siapa di sini? Yang 4 juta, 4 juta aja mikir, apalagi 1 miliar. Berapa kali lipat 4 juta ke 1 miliar ya? 25, 25 bro. Masa dikit 25? 250. 250 kali itu. Itu. Apakah Oke. semua metode itu cocok-cocokan? Feng Shui nggak perlu cocok-cocokan, Pak. HCN juga nggak perlu cocok-cocokan. Feng Shui itu kita bermain di area yang lebih besar, di area energi alam semesta. Jadi nggak perlu cocok-cocokan kalau ilmu yang eksak, ilmu pasti itu nggak perlu cocok-cocokan. Yang cocok-cocokan itu ilmu pakai perasaan, Pak. Kayak misalnya saya terapi Bapak, Bapak rasakan panas nggak? Nah ini kalau Bapak orangnya kebal, nggak kok, biasa aja dingin. Tapi ada orang yang sensitif. Saya giniin, panas, Pak, panas banget, Pak, panas banget. Bisa sampai kesurupan. Gitu. Jadi kalau 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 eksak, sains, dia nggak perlu cocok-cocok. Makanya saya kadang-kadang bingung tuh kan. Kayaknya HCN ini cocok-cocokan gitu. Cocok-cocokan dari mana orang ini? Saya sains kok. Nggak mungkin Iya. cocok-cocokan. Cocok-cocokan itu ya kalau ilmu itu masih di areal perasaan gitu. Itu cocok-cocokan. Kayak misalnya ke dukun gitu kan. Ke dukun A, dukun A-nya bilang gini. Terus dukun nanti Anda ke dukun B-nya bilang beda lagi. Ya karena kan cocok-cocokan, bener nggak sih? Tuh. Mantap. Sejak berapa tahun?
Nanti itu ya, nanti di sesi tanya Ya, jawab aja. ya, Kalau yang tadi kan bisa saya jawab langsung, Pak Leo ya. tadi. Oke. Jadi kita Oke. simpulkan dulu ya ini ya Om Jendra ya sebelum ke sesi tanya jawab ya. Jadi di nama ini, nama Indo dan nama Chinese, ya ini yang lebih kuat karena nama Chinese-nya tiga kata, tapi ini jadi bercampur energinya ya, Pak Jendra ya, sehingga ini membuat kecelakaannya itu jadi lebih berpeluang lebih besar, gitu ya, Pak Betul. Jendra ya. Dan ya terlepas itu ditumbalkan atau enggak, aku juga nggak ngerti sih, apakah orang yang menumbalkan itu juga mempunyai perhitungan-perhitungan orang mana yang layak ditumbalkan gitu gitu ya. Nah, itu di luar Ya, ya itu di di luar luar ini ya, di luar itulah, di luar topik gitu. analisa ini. Heeh. Ya, ya pokoknya dari analisa ini ya ada kematian yang ya, ini bisa dibilang ada kalau dari dua nama ini emang ada kematian yang tidak wajar ya, Pak Jendra ya. Bisa kebaca gitu ya. Ya, ada itu aja udah, itu aja kan kematian 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 lebih dari eh, kematian yang berisikan pengorbanan itu memang kematian rata-rata bisa peluang kayak gitu, bro. Gitu. Oke. Nah, terus eh, ditambah energi yang tinggi itu bisa membuat dia memang lebih dari apa ya, lebih Cepat. berbahaya Hmm. untuk identitas yang satunya ini, yang untuk dinama Indonya gitu. Hmm. Gitu. Jadi sebetulnya boosternya itu dari nama nama apa namanya? Nama Indonya sih sebetulnya untuk booster kematiannya ya. Kalau Iya. booster booster pencegahnya sebetulnya nama Chinese gitu. Cuma Hmm. masalahnya kan energi tinggi dengan identitas seperti empat kecelakaan ini ya cukup berat lah, cukup berat. Sehingga identitas yang ini jadi nggak terlalu kuat juga ya Pak Jendra ya. Selalu bisa lepas dari Ya masalah ini. betul, kalah dia, Kalah ya. kalah kalah banget karena kan empat kecelakaan yang menyerang gitulah intinya. Hmm. Ya, ya. Oke. Ya, mari kita doakan untuk si Bapak ini supaya damai lah ya. Betul, Karena kematian yang nggak wajar tuh menyakitkan. betul. Oke. Oke. Ini ya ini nanti aku kasih tahu. Nah, oh ini aku ada slide, tapi ini untuk Zoom selanjutnya ya. Jadi Zoom selanjutnya Ya, aku Bang. ada story yang lebih menarik lagi nih. Ya, tapi nanti ya, Selasa depan aja. Nah, Ya, itu lanjut. penjelasan dari aku, apa, dari aku ya slide-nya. Kalau, ini udah setengah sembilan, ada slide dari Pak Jendra, atau mau langsung tanya jawab aja Pak Jendra? Tanya jawab aja dah. Tanya Nggak jawab apa-apa. aja ya. Oh ya. Nih, pertanyaannya gini Pak Jendra, ada yang, Pak, dari Bu Riri, Pak mau tanya kalau semisal ada orang yang ubah nama, tapi cuma sekedar ubah saja tanpa ritual apa-apa. Apakah secara energi nama baru itu juga bekerja? Ada yang rubah nama tapi nggak terapi gitu maksudnya. Intinya gitu kan. Ya, nggak tuh, nggak nulis, nggak terapi, nggak dengar lagu gitu. Pokoknya cuma rubah aja gitu. Susah. Kalau dari kecil bekerja, tapi kalau udah besar susah. Apalagi dia lupa namanya. Wah itu udah nggak bekerja sama sekali. Jangankan gitu. Yang sudah pernah terapi. Saya banyak tuh kasus. Sudah pernah terapi, nulis gitu kan. Terus tiba-tiba berapa tahun kemudian dia bilang, siapa bisa kirimin nama saya yang dulu ya katanya gitu. Saya udah lupa. Wah itu udah hilang namanya. Gitu. Nama itu akan bekerja selama Anda ingat nama itu gitu. Kalau Anda lupa, dia udah nggak ada lagi di situ. Jadi itulah kenapa Anda itu harus ingat banget dengan nama yang sudah punya nama nih. Itu ingat banget. Gitu. Karena kalau nggak nanti nama lama akan ambil alih kembali. Gitu. Itu Oke, ya. terima kasih Pak Jendra. Gitu ya Bu Riri ya, di terapi tetap perlu. Pak Senda nanya gini Pak Jendra. Malam Om Jendra, kalau nama sudah sesuai HCN, misalkan sudah level 1 atau level 2 gitu ya, terus orang tersebut dijadikan target untuk ditumbalkan. Itu gimana apa yang akan terjadi? Hmm.
Kalau itu saya pernah nyuruh dukun numbalin saya. Jadi ceritanya itu di Bali kan banyak ya model-model kayak gitu. Pernah ada satu kejadian itu eh, ada pasien datang ke tempat saya waktu itu, kemudian dia ajak temannya itulah. Nah, pasiennya ini cek nama gitu, cek nama ke saya, tapi ngajak temannya yang akhirnya saya tahu ternyata dia juga dukun, dia dukun gitu. Terus akhirnya cek-cek gitu, kita ngobrol biasa, akhirnya setelah ngobrol mereka pulang, terus di 3 hari 4 harinya datang lagi, berdua datang lagi. Loh, saya kan nanya, loh Pak, ngapain datang lagi? Kan kita tinggal WA saja. Nggak Pak, ini teman saya mau ngobrol katanya. Jadi cerita, disitulah saya tahu cerita aslinya. Jadi sebetulnya itu mereka berdua itu datang itu mau mau nyerang saya, bahasanya nyerang ya. Ya target lah itu sama juga nih. Mau ditumbalin mungkin saya. Di target. Tapi pada saat dukun itu ketemu saya waktu itu dan malamnya dia melakukan ritual penargetan itu, ternyata katanya dia sih, saya sih nggak tahu ya maksudnya. Katanya dia itu ada sinar kuning katanya ya di sekitar saya gitu yang seperti kayak pelindung gitulah, dan dan itu dia nggak bisa tembus sama sekali. Jadi sinar itu kayak eh, jadi nggak ada celah gitu loh. Jadi bukan berhenti di atas kepala nggak, tapi kok atas sampai nggak ada batas gitu katanya dia dukunnya gitu. Terus wah saya nggak bisa Pak, ini eh, saya nyerah katanya gitu. Nah saya nggak ngerti Pak gitu-gituan, saya bilang gitu kan sama Mbak Dukun gitu. Ya tapi Bapak kalau kayak gitu sih saya nggak apa-apa Pak. Juga saya penasaran Pak, dicoba lagi aja Pak, saya bilang gitu. Maksudnya saya ingin tahu seberapa hebatnya efek terapi nama, saya bilang gitu kan. Tapi nggak bisa Pak, saya nggak berani, dia bilang gitu kan. Dukunnya itu. Oh ya sudah, itu case pertama. Case kedua, waktu itu eh, saya mau coba untuk saya dipelet, itu ceritanya. Dipelet, maksudnya dipelet itu diguna-guna lah gitu itu. Nah waktu itu yang pertama saya kasih, lucu ini ceritanya teman-teman. Saya kasih nama asli saya, nama di KTP, tanggal lahirnya saya kasih. Ini tanggal lahir saya, ini KTP nomor KTP saya gitu. Dibawalah ke dukun. Terus besoknya saya tanya gimana hasilnya gitu. Terus teman saya bilang gini, wah ini namanya ada tapi orangnya nggak ada katanya gitu. Jadi nggak bisa ditarget. Jadi namanya ada, orangnya nggak ada. Jadi bingung nargetnya gitu. Nargetnya itu bingung karena nggak ada orangnya kan. Cuma nama doang tapi nggak ada orangnya. Mau ditarget di mana, kayak ibaratnya perang gitu. Ada rudalnya tapi sasarannya nggak ada gitu. Mau tembak mana nih gitu. Oke, oke, saya bilang gitu. Oke, saya udah ganti nama kok, saya bilang itu kan. Mungkin nama barunya kelihatan, tak bilang itu. Saya kasihlah nama baru saya gitu, waktu itu. Saya kasih ke teman saya, dibawa lagi ke dukunnya. Ini coba yang ini. Besoknya saya tanya lagi, gimana gimana? Wah, kata dukunnya nggak mau gitu. Loh, nggak mau kenapa? Pokoknya nggak mau gitu. Alasannya nggak mau aja katanya gitu. Dia nggak bilang alasan. Pokoknya dia nggak mau ngerjain ini, nggak mau gitu aja katanya. Tanpa alasan gitu. Jadi eh, itu yang apa ya? Yang terjadi waktu itu ya. Itu terus dan ya yang kayak apa ya? Saya punya pasien dukun juga. Banyak saya punya pasien dukun tuh. Tapi pakai nama semua sekarang. Itu jadi udah apa ya? Ada satu tuh saya punya pasien, kalau menurut saya sih sakti dukunnya gitu. Eh, itu katanya dapat puisi untuk ketemu saya malah gitu, atau aneh tuh. Jadi nggak tahu, nggak, ini sedikit aneh ceritanya. Jadi beliau ini nggak tahu saya sebelumnya, nggak pernah ketemu saya, bukan pemain sosial media, handphone aja cuma SMS. Tiba-tiba
dapat puisi petunjuk katanya harus ketemu saya gitu. Dan tiba-tiba datang ke tempat saya aja gitu. Dia bilang gitu, saya dapat puisi Pak gini-gini. Pokoknya saya harus ketemu Pak Jendra gitu. Nggak tahu ketemunya untuk apa. Mungkin setelah ketemu saya tahu gitu. Ya itu udah saya cerita tentang nama bla bla. Oh mungkin ini jawabannya gitu akhirnya. Jadi saya mengalami model-modelan gitu sering. Jadi kalau misalnya ditanyakan apakah bisa dijadikan target untuk ditumbalkan, kalau di saya sih nggak tahu di yang lainnya. Mungkin terapi kalau misalnya yang lain tuh, bisa Pak teman saya udah ubah nama ditumbalin. Mungkin terapi namanya yang kurang bagus, bisa jadi gitu ya. Tapi kalau di saya udah tes-tes itu teman-teman. Nah kalau misalnya ragu ya pakai kalung HCN itu udah pasti nggak bisa, susah lah. Tuh pakai jimat HCN aja. Ada tuh jimat HCN. Ya, oke, Ya Pak terjawab ya. Sindra. Terima kasih Pak Jendra. Terus pertanyaannya dari Bu Neli. Bu Neli ini udah ubah nama ya, Pak Jendra level 2 lagi Oke. terapi. Malam Pak, hasil cek nama kedua orang tua saya ada kematian tragis, ada yang penyakit berat. Apakah perlu diganti mengingat usia sudah 80 tahunan? Tidak usah sih Bu. Itu ibunya Ibu Nelly. Sorry, ini orang mana maksudnya ibunya? Atau bapak ibu lah. Medan, Pak. Agama. Chinese ya Bu? Chinese ya, Pak, Chinese, Pak. Wah, dan pasti punya sesuatu di belakangnya itu. Hmm. Biasanya gitu. Biasanya kalau nama-nama Chinese atau orang Chinese yang seperti saya ceritain tadi itu biasanya sudah mempunyai satu kayak apa ya? Bukan saya bilang kodam gitu enggak, tapi satu metode yang diwariskan turun-temurun yang mereka memang lakukan dan itu bisa membarier mereka gitu. Tapi mereka harus terus lakukan sih memang betul gitu. Oke, Itu biasanya. jadi Jadi nggak tinggal usah nggak usah di nggak usah ya Bu Neli ya. Tinggal disayang-sayang aja orang tuanya Bu. itu. Yang penting Bu Nelinya rajin terapi nama, itu udah kebaikan juga buat orang tuanya. Tuh. Lalu dari Pak Leo, kalau nama 100% dan cocok dengan tanggal lahir, tapi MC kurang bagus gimana Pak? Nah, Ya tetap nggak ya tetap tetap nggak juga Pak. tetap enggak Pak. MC itu adalah identitas kematian lapis dual salah satunya. Kalau lapis satunya kan ada tiga identitas kematiannya gitu. Lapis dua itu ada tiga juga identitas kematian. Nah, salah satunya MC, Pak. Gitu. Yang dua ini saya sembunyiin gitu. Gitu. Jadi ya tetap nggak Ya. boleh juga gitu. Ya kurang bagus maksudnya. Oke, dari Pak Aris. Pak Aris sudah selesai Ini terapi juga nama nih. Acanta ini Ya, Pak level 2. Aris. Ya full Pak, bayar full. Sebenarnya nama level 3 itu sudah promo Pak, dari 20 juta jadi 12 juta. Dan Ya sisa itu tinggal Pak. 13 Itu nama udah lagi Pak. sebetulnya udah lebih. Kalau boleh sih kalau Bapak mau bayar selisihnya jadi lagi 16-an lah. Sama aja. Iya, iya, iya. Jadi nggak dapat Itu promo diskon Pak, yang jadi 20 selisihnya udah jutanya. lebih. Iya. Itu Pak Aris. Saya juga lagi nunggu nama level 3 saya nih nanti tanggal Oh 3 iya, Juni. Ya, kita lihat namanya jadi apa. Pasti berasa banget lah. Apalagi yang udah terbiasa dengan nama level 2 terus pindah ke level 3 itu pasti berasa. Nah, ini saya penasaran nih, konsultan nama dan waktu siapa ini sebenarnya? Tolong sebutkan konsultan nama. nama dan waktu dong. Udah jelas bro, yang konsultan. Oke, oke lah. Ini pertanyaannya bagaimana cara menyelaraskan jika nama HCN tinggi, tapi waktu kelahirannya yang belum selaras dengan namanya, sehingga mempengaruhi cerita kehidupannya Pak Jendra Rahayu. Ya caranya buat nama baru lagi Pak. Ya ganti namanya lagi dong. Dibuatkan sampai selaras. Gini-gini, nama dan kelahiran. Jadi yang nggak bisa diganti-ganti itu kelahiran. Jadi jangan kelahiran diselaraskan ke nama, kebalik Pak. Justru nama yang diselaraskan ke kelahiran gitu harusnya cara kerjanya. Kalau Bapak mau gimana caranya menjelaskan ke kelahiran dengan nama, ya nggak bisa. Nama yang harus selaras dengan kelahirannya. Gitu.
tuh bahasanya. Jadi Ya, jadi jangan jangan gini, Pak, gimana caranya saya mau dengar radio, radio misalnya kalau di Bali itu namanya Casanova gitu. Pak, saya mau dengar radio Casanova, gelombangnya 102 FM, tapi gelombang saya 103 FM, Pak. Gimana caranya nyuruh Casanova ini pindah ke 103 gitu, cara? Itu pertanyaan Bapak itu kalau saya jelaskan ke gelombang radio, Pak. Ya kan Bapak yang harus naik ke 102 gitu, bukan bukan radionya disuruh, bukan radionya yang disuruh jadi 103 ya, gimana caranya, Pak? Gitu. Jadi kelahiran itu sudah mati, harga mati gitu. Kalau kalau di ilmu ilmu takdir ya, udah sama kayak gini. Kematian itu pasti, yang namanya makhluk hidup pasti mati, kan gitu kan. Pertanyaannya, Anda memilih mati dengan cara apa gitu? Apakah dengan cara dibunuh, dengan cara ditebas, dengan cara kecelakaan? Nah, itulah maksudnya Hachian itu menampilkan kematian itu agar Anda bisa milih gitu loh. Mau yang nggak isi gitu-gitu sama sekali, nah itu sebetulnya. Makanya istilahnya yang saya bilang itu, jangan pernah takut dengan kematian. Takutlah dengan bagaimana caranya, bagaimana cara matinya itu yang ditakutin. Kalau kematian mah pasti kan, nggak bisa di ini. iya, Highlander, vampir belum ditemukan gitu. iya. Dan fokuslah bagaimana cara Anda hidup. Soalnya kan ini nama untuk orang hidup ya, Pak Jenderal ya. Betul, jangan nanti dia mati pakai nama yang mana gitu, Boy. Bingung lagi Iya, saja. oke gitu ya. Lalu dari Mas Sam, eh, barangkali ada kaitan terapi nama HCN untuk mengatasi karma leluhur dan untuk ruwatan Sangkala Sukerta, Pak Jenderal. Gue ini pertanyaan sama yang tadi, bro. Nama itu di kehidupan kita sekarang, Pak. Jadi bukan di kehidupan masa lalu, masa depan gitu, enggak. Jadi kalau pertanyaan Bapak, mana tadi itu ya? Yang di mana itu, bro? Kok Agak nggak lihat atas sih, di di atas ya? bawah naik dikit dah, bawah naik dikit. Bawah. Mas Nah, Sam, paling bawah naik dikit aja. namanya siapa? Mas Sam, Oh, Mas Sam. atasnya Aji Bayu. Oh, kalau itu Bapak tanya ke saya, kalau jawaban ekstrimnya adalah nama baru Bapak akan otomatis memutuskan segala sesuatu yang berhubungan dengan leluhur. Itu jawaban sadis. Tuh, karena Bapak sudah diganti selangnya yang baru. Gitu. Ya, jadi nggak usah dipikirin apa yang terjadi dengan leluhurnya itu. Yang jelas sekarang itu sudah bagus kalau Bapak punya nama baru. Gitu. Oke. Lalu Pak Aji Bayu, tolong jelaskan tentang MC. Ini tadi udah dijelasin singkat ya. Ya, Apa mau dijelasin Pak? Apa gimana? udah itu. MC itu Udah ya. satu, identitas kematian di lapis dua. Ya. Ini juga istri mau ubah nama tapi suami Ya. yang terapi Hmm. menulis dan boleh silahkan. Boleh Pak Hendra. Pak Hendra juga lagi terapi nama nih. Terus kalau istrinya mau rubah nama ya bisa atau pakai lagu terapi aja Pak Hendra. Ya, banyak Pak, kita udah sekarang udah 2026 ini, ACN udah punya banyak metode untuk terapi, Mm-mm. untuk mempermudah gitu. Ya. Lalu dari Bapak atau Ibu Supar ya. Izin tanya Pak, kalau nama orang tua level 1 terus nama anak level 2, apakah si anak bakal dominan dan nggak nurut karena karena menang power si anaknya? Kalau nama bagus itu bukan statusnya nggak nurut ya, Bapak atau Bu ini. Nggak masalah, ibu orang tua level satu anak level 2 itu nggak masalah kok. Tapi gini, jangan, kalau saya bilang tadi energi tinggi itu akan lebih berkuasa. Itu memang betul, tapi jangan kayak disamakan dengan kayak gitu ya. Karena gini, energi tinggi dengan adanya identitas berbahaya. Nah, ini yang jadi susah diatur gitu. Tapi kalau energi tinggi nggak ada kayak berbahaya-berbahaya sinkron itu, orangnya bagus kok, bukan bukan ngeyelan gitu kan gitu ya. Bukan jadi nggak nurut, nakal, beringas, bukan gitu.
energi tinggi, tapi dianya ya nurut-nurut ya sebagai anak. Malah justru lebih berbakti lagi, lebih bagus lagi sama orang tuanya, walaupun orang tuanya cuma level 1. Gitu. Itu ya Pak atau Bu Supar ya. Oke, terima kasih Pak Jendra dari kucing gede. Nunggu 2020, 2050 nanti bakal ada manusia hybrid robot ya. Kita lihat nanti ya Nggak usah 2050. jauh-jauh Pak, 2027 aja kita bisa Iya. lewat ya udah. 2027 ini kita bisa lewat aja udah syukur. Ini ada pertanyaan bagus nih Pak Chandra. Eh, dua pertanyaan terakhir ya sebelum kita tutup ya. Ya, Bagaimana terhubung lagi dengan leluhur dengan nama baru? Ada ritualnya kah? Gitu. seharusnya otomatis terhubung. Hmm. Itu yang saya alami juga sih, otomatis. Jadi kayak nanti akan ada koneksinya, koneksi barunya gitu lah istilahnya. Itu dan beberapa orang juga mengalami itu. Jadi kayak eh, setelah dia pakai nama baru, sering dapat apa namanya itu. Kayak kemarin Bu Aristi itu ya, kan sering Oh, dapat Bu Adisti, iya. itu apa bisikan-bisikan yang harusnya gini, Insight-insight. harusnya gini gitu. Lebih Ya. lebih bersih kok, lebih bersih karena nama bagus itu kan ke semua aspek, Pak, bukan hanya ke satu aspek kehidupan. Kalau Bapak pernah lihat Zoom saya yang kemarin itu, saya kan udah jelaskan. Nama itu adalah pintu masuk pertama dari semua energi semesta untuk kita. Nah, itu konsepnya. Oke. Lalu dari Bapak atau Ibu Supar, kalau nama lahir cuma dua kata, terus ubah nama level 1 atau 2, bisa request 4 kata, Bisa. bisa ya. Oke. Nanti di kolom, Pak, kalau kalau nggak request, saya pasti buatin tiga kata. ya, nanti di kolom formnya kan ada request tuh, Bapak isi aja request 4 kata gitu ya. Nanti Wah, biar 10 kata. 10 kata. Terapi namanya kepanjangan. Coba kalau ada yang ekstrim. Kok saya Iya, request 10 kata? 10 kata. Wah, bisa aja sih sebenarnya, tapi ya, buat Ya, apa ya? hancur Ngapa? namanya. Jadi hancur ya, Pak ya? Hancur. 4 itu udah paling bagus lah ya. Ya, Pak. Ideal lah, ideal ya. 4 ideal. 5 masih oke. 5 ya. Oke. Terima 6 kasih Pak tujuh Jendra. itu udah energi. Ya, oke. Siap. Mungkin Terima cukup kasih satu. Pak Jendra. Sudah pas Terima banget nih kasih, di Bu. sini jam 9, di sana jam 10 berarti ya. Terima kasih Ya, lagi untuk waktunya Pak Jendra. Terima kasih kita sudah boleh sama-sama, Bu. belajar untuk analisa nama. Slide-nya Pak Jendra jadi belum keluar lagi ya. Selasa Ya, depan. belum. Tapi Selasa depan Nantilah. saya punya story lain lagi nih, menarik. Iya, nantilah. Ya, Ya, saya terakhir aja lah. iya nanti kita belajar-belajar lagi sama Pak Jendra. Terus aja update, lihat updateannya di grup supaya kita bisa terus belajar sama Pak Jendra. Wah, di Mas Didi. Mas Didi lagi nunggu nama level 3 nih. Ya, Kita Mas. nanti Ya, Pak. terapi bareng Mas Didi ya. Terima kasih Pak Jendra, terima kasih Terima kasih teman-teman semuanya, semua. teman-teman. Selamat malam, selamat istirahat. Tuhan berkati Ya. selalu.